Langsung aja saya mau ke atas ya. Tadi sih yang lantai bawah sudah tak sapu, tinggal lantai yang atas aja. Karena setiap hari saya rutin ya guys ya, nyapu lantai-lantai ini dan juga tangga-tangga ini saya sapu sampai gak ada rambutnya. Karena saya setiap hari melewati tempat ini ketika saya mengambil baju. Jadi mau gak mau saya merasa risih sekali ketika tidak saya sapu lantai juga tangganya gitu ya. Jadi gimana ya, namanya orang nyaman gak nyaman itu bisa dibandingin ya. Kecuali kalau saya nggak ngelewatin tangga ini sama saya bodoh ya. Karena setiap hari saya ngelewatin tangga ini, jadi saya harus ada kotoran ya harus saya sapu gitu loh ya. Kayak gitu, udah sama aja kayak rumah saya sendiri gitu guys. Alhamdulillah masih ada kehidupan. Pokoknya kalau pertanda apa namanya masih bisa bersin kayak gini, masih dikasih umur panjang. Berarti ya alhamdulillah, puji Tuhan, mudah-mudahan dikasih umur panjang dan kasih sehat-sehat selalu ya. Waktu menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit ya guys ya. Hari ini majikan saya nggak kerja, jadi nggak tahu ya apa nanti dia mau pergi atau kemana ya. Yang jelas hari ini dia nggak kerja. Dan tadi saya lihat di sini ada gantungan baju yang biasa ditaruh di atas nih ya. Ini mau dibawa ke tempat anaknya yang di Sincu ya. Dan karena majikan saya nggak kerja pagi ini, jadi saya nyapu kamar dia agak telat. Jadi nunggu dia pergi dulu ya. Oke, langsung aja. Sekarang saya mau nyapu kamar majikan saya beserta lantai-lantainya dan tangga-tangganya ya. Ikutin video aku terus, tetap stay tune di channel aku, jangan kemana-mana. Kita langsung aja menuju ke TKP, cekidot. Langsung aja saya mau ke atas ya. Tadi sih yang lantai bawah sudah tak sapu, tinggal lantai yang atas aja. Karena setiap hari saya rutin ya guys ya, nyapu lantai-lantai ini dan juga tangga-tangga ini saya sapu sampai gak ada rambutnya. Karena saya setiap hari melewati tempat ini ketika saya mengambil baju. Jadi mau gak mau saya merasa risih sekali ketika tidak saya sapu lantai juga tangganya gitu ya. Jadi gimana ya, namanya orang nyaman gak nyaman itu bisa dibandingin ya. Kecuali kalau saya nggak ngelewatin tangga ini sama saya bodoh ya. Karena setiap hari saya ngelewatin tangga ini, jadi saya harus ada kotoran ya harus saya sapu gitu loh ya. Kayak gitu, udah sama aja kayak rumah saya sendiri gitu guys. Jadi saya menyapu dari lantai 4 dulu. Di sini ya guys ya. Di sini lantai 4. Di sana udah ada jemuran. Oke. Sampai ngos-ngosan ya. Naik aja udah ngos-ngosan sumpah karena kegemukan. Sekarang saya posisi udah di lantai 4. Dan saya akan menyapu. Mulai dari saya sapu ini tangga. Lantai 4 sampai tangga lantai 1 ya.
Guys, sudah selesai ya nyapu tangga, nyapu kamar majikan, sudah saya selesaikan. Sekarang waktu menunjukkan jam 11 lewat 15 menit. Waktu cepet banget ya guys ya. Kalian ngerasain hal yang sama nggak sih seperti yang saya rasakan ya? Kayaknya akhir-akhir ini waktu itu cepat banget berlalu gitu ya. Terus saya tuh sampai heran kadang-kadang ya. Sebenarnya itu saya yang kerjanya lelet, apa karena waktunya yang cepat gitu ya? Perasaan saya baru aja ngapain gitu ya. Tiba-tiba waktu tuh cepet banget gitu loh guys gitu. Ini kenapa ya? Listriknya yang mati apa lampunya yang mati? Kok nggak bisa nyala lampunya? Kenapa ini? Oh bisa. Ada kesalahan teknis guys. Saya pikir lampunya yang mati. Ternyata ini lampunya malah gak ada error sih ya. Lampunya kalau nggak pas nyeklekinnya gitu susah gitu ya. Hari ini bingung mau masak apa ya. Setiap hari saya tuh bingung ya. Sayurannya yang di kulkas tuh itu lagi ya gitu. Saya jadi gimana gitu ya. Saya nyiapin ini dulu aja deh, nyiapin bubur nenek saya aja dulu lah. Saya cen aja dulu buburnya ya. Bingung saya mau masak apa gitu. Kemarin di kulkas masih ada ini tian chow ya atau paprika ya. Gak usah masakin aja, nanti dipanasin lah buat makan siang nenek saya. Saya juga masih ada makanan ya. Jadi saya tuh simple ya guys, yang penting ada nasi, ada sambal aja saya pasti jadi lah gitu aja. Nggak ribet-ribet lah gitu lah. Masalahnya apa? Masak tuh kalau nggak habis tuh ya majikan saya pasti bilang langfe alias boros gitu ya. Ini kemarin bubur semalaman tak taruh di luar, mudah-mudahan aja nggak basi ya, karena habis ini dicen. Enggak lah kalau basi lah. Jadi saya tuh masak bubur tuh sekalian banyak guys. Sekalian masaknya tuh buat 3 hari lah ya, karena kadang-kadang majikan saya juga makan bubur gitu. Majikan saya yang laki-laki tuh suka makan bubur ya. Jadi kalau saya tawarin kadang-kadang tuh, kamu mau makan bubur, dia bilang ya udah ya saya masakin. Jadi saya masakinnya ya lebih gitu jadinya gitu kan. Udah gak usah masak lah. Jadi itu aja lah, gak usah masak lah. Masih ada paprika, ini dipanasin aja nanti ya. Nih, daripada mubazir kan ya, masak mulu. Percuma nanti juga majikan saya pasti bilangnya langfe alias boros kayak gitu. Udah mendingan saya panasin aja deh. Panasin aja guys, nyalain kompornya. Nih dulu, jadi nanti tinggal kasih makanannya aja. Kalau saya sih sekali lagi sih gampang ya, nggak usah terlalu ribet lah masakan makanan gitu lah. Yang penting ada nasi, ada sambal aja udah jadi lah gitu. Ini aja masih ada nasi sisa, kemarin masak masih ada, paling ini makan buat saya sendiri juga masih sisa, masih bisa lah itu gitu ya.
Oke, selesai. Udah, ini aja nanti buat nenekku ya. Yang penting udah ada bubur aja. Nah ini saya masih ada makanan juga nih, gak usah masak lah. Masih ada apa namanya, sarden kemarin ini sisa ya. Terus ini buat lalapan mentimun, ini aja udah cukup lah, gak usah masak lah. Percuma nanti masak banyak-banyak juga kagak habis gitu ya. Sebenarnya hari ini saya tuh ada rencana mau apa, nyuci ini loh. Nyuci ini ya, mau beresin ini ya. Tapi kayaknya kurang mood aja ya. Tapi nanti saya akan cuci lah. Sekarang udah 11:30 ya guys ya. Waktunya cepat banget. Ngerinya nanti nggak cukup waktunya untuk nyuci itu. Saya nubruk-nubruk sedangkan jam 12 nenek saya harus makan gitu ya. Proses apa, ngerawat nenek saya tuh sangat lama sekali dan sangat ribet ya. Namanya juga jaga orang tua ya. Secara nenek saya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah lumpuh total ya. Ganti popoknya, tepuk punggung dulu, balik badan, terus kemudian dudukin dulu di kursi madong, dicebokin. Kalau enggak nanti pantatnya, namanya orang tua kan pantatnya sensitif ya guys ya, udah kayak baby gitu ya. Jadi kita tuh harus gimana sih, harus bener-bener steril seperti ngurus bayi lah kayak gitu ya. Gak bisa ceroboh sedikit jorok gitu ya, ngerinya nanti kulitnya sensitif terus lecet. Kalau udah lecet tuh susah guys diobatin, sangat protek banget gitu loh ya. Pokoknya tuh ya kayak gitulah ngerawat orang tua lah gitu ya. Terus nyuapin secara gitu ya, nenek saya kan udah pikun ya, pikunnya TK Dewa ya. Jadi nyuapin itu kadang dia lupa yang namanya makan, gak bisa bedain antara makan dan minum gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh makan gak dikunyah langsung ditelan. Memang sih saya gak kasih gigi palsu ya, karena percuma dikasih gigi palsu juga makannya malah tambah lama. Saya bilang ya, dulu pernah saya pakai gigi palsu, makanya saya sampai emosi dan pokoknya susah lah, nggak ngerti itu makanan masuk ke mulut ya. Jadi kalau nggak dicangapin gitu mulutnya tuh dia nggak bakal mangap sendiri gitu ya. Syukur alhamdulillah gituan ya, sekarang saya nggak pakein dia gigi palsu. Jadi kalau dia udah pertama disuapin gitu ya, dia udah berasa, lidahnya udah berasa makan gitu. Jadi ketika makanan itu sudah ditelan, dia langsung mangap kayak gitu. Beda sama waktu dulu itu dia pakai gigi palsu tuh susah banget guys, bener-bener sulit banget. Saya sampai emosi, teriak-teriak, percuma juga ya, dia juga nggak ngerti aku ngomong apa gitu kan. Namanya juga orang udah pikun gitu ya. Terus minum juga sama, minum itu juga, minum pasti yang namanya minum air itu selalu batuk, mau sedikit mau banyak, di awal-awalnya pasti batuk ya. Pokoknya nggak pernah lah namanya minum nggak batuk tuh pasti batuk. Soalnya apa, orang tua semakin tua kan ini tenggorokan itu makin sempit ya guys ya. Jadi nggak bisa dikasih makanan atau minuman yang terlalu banyak mungkin gitu ya. Ya aku pelan-pelan aja, aku sodokin pelan-pelan gitu kan. Dia kan minumnya kan pakai itu. Nenekku minumnya pakai kayak gini guys, tembakan kayak gini ya. Apa ini namanya, pipet ya, kayak gini nih. Jadi kalau misalkan pakai gelas dia selalu batuk. Jadi harus pakai yang namanya pipet ini. Masih ada yang baru nih, kasih tahu ya. Kayak gini nih, suntikan kayak gini nih ya. Mungkin kalian yang ngerasa seprofesi sama saya di Taiwan juga, kalau neneknya sudah bisa pakai selang ya, itu pasti pakai gituan ya. Dulu nenek saya pernah divonis harus pakai sikuan di sini, selang hidung ya. Tapi saya bilang anaknya nggak setuju ya, karena takut, karena udah tua. Memang sih orang udah di atas 80 tahun kan udah tua ya, kasihan kan juga, sakit pasti rasanya pasti sakit lah gitu ya. Mesti harus pasang ini dan pasang ini, sebulan sekali tuh pasti harus lepas pasang. Jadi harus dicopot pasang kayak gitu ya. Jadi nggak bisa selamanya dipasang kayak gini nih, harus diganti setiap bulan sekali, karena kalau nggak diganti bisa infeksi ya, karena itu kan selang ya, kotor ya, bisa diganti gitu kan. Majikan saya nggak menyetujui gitu kan. Terus akhirnya ya udah,
ya udahlah, makan bubur aja, minumnya yang maksudnya tuh pelan-pelan, ngasih minumnya harus sabar gitu kan. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya, sekarang ini alhamdulillah puji Tuhan nggak pakai selang lah ya gitu. Ya bersyukur aja gitu ya, udah apa adanya gitu loh. Yang penting kita jaga, kita rawat, kasih makannya pelan-pelan, ya udah persis kayak bayi lah, udah kita harus sabar gitu ya. Namanya jaga orang tua gimana sih, harus sabar, aisin ya, renai gitu ya. Jadi pelan-pelan kayak gitu, kasih makannya juga nggak bisa buru-buru but gitu, nggak bisa satu suap nunggu kayak gitu ya. Seperti itulah guys. Jadi kadang-kadang merasa lelah juga ya, capek banget ya gitu ya, lelah banget gitu kan, mesti bopong-bopong, gendong, mesti bangunin ke kursi roda, balik lagi ke ranjang tuh sehari ada 3-4 kali gitu kan. Kadang-kadang ngerasa lelah juga, tapi gimana lagi ya, tugasnya udah seperti itu ya. Belum rumah segede ini gitu kan, tingkat 4, naik turun, nyapu gitu. Itu aja saya nggak pernah pel kalau nggak bener-bener saya ada waktu sempet gitu ya. Soalnya capek guys, sumpah beneran. Setiap pagi aja harus ngangkat nenteng-nenteng, seperti video saya sebelum-sebelumnya pasti kan lihat sendiri ya. Nenteng-nenteng baju basah dari lantai dasar sampai lantai 4 itu ya, setiap hari. Nah nanti habis itu sore sekitar jam 3 saya naik ke atas untuk ngambil baju-baju yang di atas itu, turun ke bawah. Jadi setiap hari olahraga, tapi saya nggak kurus-kurus ya. Setiap hari olahraga, naik turun tangga, tapi nggak kurus-kurus guys gitu. Kadang-kadang heran saya juga ya. Ya begitulah. Terus kemudian saya kalau siang itu nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena saya nggak punya kamar. Nih saya tunjukin, mungkin di video saya sebelumnya pasti kalian udah ngelihat seperti apa kondisi kamar saya ya. Nih, saya tiap hari itu tidurnya di sini. Ini ranjang terindah saya setiap malam. Saya tidur di sini. Ini disulap menjadi tempat tidur setiap malam, ya kan? Kemudian ditutup pakai selambu ini. Nah, nanti ini kayak semacam, kalian tahu kan? Itu nenekku tidur tuh. Kalian tahu kayak yang di ruangan rumah sakit itu kan ada kordennya gitu kan. Jadi udah menyerupai kayak di rumah sakit gitu. Kordennya ditutup. Itu ruangan saya tiap malam. Sebenarnya ada kamar nenek itu di lantai 2 yang setiap hari saya sapu itu ya. Tadi barusan saya juga nyapu di situ, kalian pasti tahu ya. Di video ini juga ya, itu kamar nenek ya. Yang sebelahnya kamar yang habis saya bersihin selimutnya, selip-selip itu sebelahnya tuh kan kamarnya nenek itu. Jadi kalau waktu siang itu saya ngantuk banget guys. Saya tuh bener-bener udah nggak kuat ya, kepala saya pusing, badan saya pegel karena angkat-angkat gitu kan, angkat junjung nenek ya. Saya udah ngerasa capek tuh, saya lari ke atas, jadi ke lantai 2. Saya tidur di situ. Karena kalau tidur di situ saya pasti nggak nyenyak, karena kadang-kadang saya paranoid kan. Tiba-tiba ada motor lewat gitu, saya pikir majikan saya datang. Kan nggak enak ya. Secara gitu kan, kalau siang kan itu kan horden nggak ditutup, blak-blakan gitu kan. Ya kalau ada orang masuk kan jadi nggak enak, jadi malu gitu kan. Tidur kan buka-bukaan, maksudnya ya nggak buka-bukaan sih, cuman saya sendiri pribadi tuh nggak nyaman gitu loh. Sedangkan kalau tidur dilihat orang aja saya mesti harus tutupin gitu ya. Saya tidurnya kan terlentang gitu kan, apalagi kalau misalkan orang warawiri saya merasa nggak nyaman banget, nggak enak banget gitu. Jadi saya lari ke atas langsung ke lantai 2 gitu, rebahan. Dari jam 2 kadang setengah 3 itu saya udah bangun ya, kadang sampai jam 3 saya baru bangun gitu. Jadi nggak tentulah. Tapi akhir-akhir ini saya merasa capek banget gitu ya. Kalau udah nyuapin nenek itu sekitar jam setengah 1 gitu ya, itu mata tuh udah ngantuk banget, kayak pengen tidur aja gitu ya. Kayaknya gitu yang saya rasakan akhir-akhir itu capek banget gitu ya. Ya udah, habis nyuapin nenek bebet jam 2 nenek saya pindahin di ranjang ya. Terus kemudian saya juga ikut tidur. Kadang kalau nggak ada orang gitu kan, udahlah tidur di bawah aja deh. Jadi nanti kalau misalnya aku mau ngapain kan deket langsung ke bawah gitu kan.
Tapi kadang kalau misalkan aku nggak yakin, aku mendingan di atas aja deh, tidur agak lamaan gitu kan. Jadi aku naik ke atas, tidur di atas kayak gitu. Ya, gitulah nasib orang nggak punya tempat tidur pribadi atau tempat tidur sendiri ya, kayak gitu ya, susah cari tempat berlindung. Susah banget guys, sumpah. Ya udahlah, tuntutan kerja ya harus dijalani ya, seperti itu. Waktu sudah menunjukkan setengah 12 ya, setengah 12 lewat 5 menit ya. Sudah saatnya saya untuk bersiap-siap mengurus nenek saya. Kalau kalian dengerin celotehan saya pasti nggak akan ada habisnya ya, karena saya tipe orang yang suka cerita ya gitu ya. Jadi lain kali aja kita cerita lagi ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk bercerita atau berceloteh. Jadi saya harus jam terbang atau ganti pekerjaan, saya harus siap-siap ngasih makan nenek saya ya. Maaf, waktu saya lawat nenek saya nggak share di video YouTube saya karena privasi ya, saya nggak mau ya. Jadi yang saya share di video YouTube ini hanya kegiatan saya aja, nyapu, ngepel, masak, mencuci dan sebagainya. Tapi kalau untuk ngerawat nenek dan sebagainya, maaf saya nggak bisa share. Takutnya nanti majikan ngelihat. Kadang-kadang kan ada yang nggak suka, ada yang suka. Kalau dulu mungkin pernah saya upload video nenek saya yang sudah almarhum ya, itu yang ada di video YouTube saya itu ya. Itu saya minta izin dulu sama anaknya, anak beliau ya. Saya boleh nggak ambil video? Beliau bilang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ini kan saya rasa saya lagi nggak pengen aja gitu ya. Saya juga nggak pernah minta izin. Saya juga nggak pengen aja ya. Sudahlah. Yang saya publik hanyalah pekerjaan-pekerjaan saya yang intinya di luar saya jaga pasien gitu aja ya. Oke, itu aja kiranya video aku hari ini, vlog aku hari ini, semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten saya ini, mohon dimaafkan. Tetap seperti biasa, tak doain semuanya, kalian semua yang nonton video hari ini, semoga semua tetap semangat, selalu tersenyum, intinya selalu bahagia ya. Dan tetap bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan vlog terbaru bersama VV Vlog yang lainnya. Sampai ketemu lagi di kesempatan dan salam persahabatan dari VV. Bye bye.